Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak kelas 3 dimanapun berada tetap dalam sehat ya. Dan juga buat orang tua dan didik kami, tetap memperhatikan anak kita dimanapun berada. Jangan lupa Bapak Ibu ya, tetap jaga kesehatan. Dan juga buat Bapak Ibu guru, tetap jaga kesehatan, tetap memberikan yang terbaik buat anak didik kita. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi kelas 3 SD, tema 5, cuaca, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran yang kedua. Di sini ada wacananya, Bapak akan bacakan untuk kita semuanya. Dayu menceritakan banyak hal, tak hanya bercerita tentang kondisi pengungsi. Komang juga bercerita keadaan kebun dan ladang petani. Kebun dan ladang mulai rusak, terkena cuaca panas akibat abu vulkanik. Abu vulkanik itu berasal dari letusan gunung. Abu vulkanik membuat tanaman tidak bisa hidup. Nah, itu dia keadaan cuaca yang di Bali tadi ya, yang Gunung Agung itu dia, yang statusnya waspada ya. Tanaman petani pun sudah mulai rusak. Siti mengajak teman-teman berdiskusi. Tanaman apa yang tepat ditanam pada daerah dan musim tertentu. Diskusi dimulai dengan mendata asal daerah dengan tanaman khasnya. Perhatikan percakapan berikut ini ya. Bapak akan bacakan untuk kita semuanya. Tanaman apa yang banyak tumbuh di daerahmu, Edo? Si Siti menanyakan sama si Edo. Datang si Edo menjawab, di Papua banyak pohon sagu. Kalau di daerahmu, tanaman apa yang tumbuh subur, Siti? Oke, datang lagi si Siti menjawab, di Sumatera Barat, daerah asalku, padi tumbuh dengan subur. Aku akan bawakan papeda untuk kalian. Papeda makanan khas Papua yang terbuat dari sagu, kata si Edo. Oke, itulah percakapannya. Tabel tanaman yang tumbuh subur di daerah asal. Oke, di sini sudah buat tabelnya ya. Perhatikan. Daerah asalnya pun sudah Bapak buat contohnya. Tanaman yang tumbuh subur pun sudah Bapak buat contohnya. Perhatikan anak kelas 3 yang nomor 1. Dari Papua, di sana ada pohon sagu, itu tanaman yang subur ya. Dari Papua. Yang kedua, Sumatera Barat, ada tanaman padi. Yang ketiga, Jawa Barat, ada tanaman tebu. Yang keempat, dari Jawa Tengah, ada tanaman jati ya. Yang berikutnya, Bali, ada tanaman kecem-cem. Itu dia ya, dari Bali ya. Yang keenam, Sumatera Selatan, ada tanaman duku ya. Siapa yang suka duku ini? Yang ke-7, ada Nusa Tenggara Timur. Yang tanaman yang tumbuh subur adalah tanaman gaharu. Itu dia ya. Oke, perhatikan yang ke-8, ada Maluku. Sana ada tanaman cengkeh ya, tanah rempah-rempah ini ya, Maluku ini ya. Perhatikan yang ke-9, Kalimantan Timur, ada tanaman ulin. Iya, tanaman ulin inilah kayu yang sangat kuat ya. Yang terakhir dari Kalimantan Barat, ada tanaman rotan tadi ya. Itulah dia asal daerah, sudah buat sini 10. Dan tanaman asal daerah tersebut yang tumbuh subur di daerah-daerah yang Bapak sebutkan tadi. Oke. Hari makan bersama pun tiba. Setiap anak sudah membawa makan khas daerahnya. Edo membawa makanan pokok berupa papeda. Siti membawa makanan pokok berupa nasi. Teman-teman yang lain membawa lauk pauknya. Iya. Kalau berbeda-beda daerahnya, mungkin setiap siswa bawa makanan yang daerahnya masing-masing ya. Beni dari Manado membawa ikan dengan sambal dabu-dabu. Dayu membawa sate lilit khas Bali. Lani membawa capcay, masakan khas keluarganya. Mereka duduk membuat lingkaran. Makanan yang mereka bawa diletakkan di tengah. Makan bersama sungguh menyenangkan. Lakukan kegiatan ini bersama teman-temanmu. Iya, ini anak-anak kelas 3 ya. Bisa bawa bontot ya dari rumah masing-masing ya. Dan kalau di sekolah makan bersama pada saat jam istirahat. Oke, di situ bisa dipraktekkan ya. Oke, Bapak akan lanjutkan
Perhatikan gambar ini, sudah makan bersama orang ini. Hari makan bersama pun tiba. Setiap anak sudah membawa makanan khas daerahnya. Dia membawa makanan pokok berupa peda. Siti membawa makanan pokok berupa nasi. Teman-teman lain berupa lauk pauknya ya. Ini wacananya ya. Dan inilah gambarnya. Oke, perhatikan anak kelas 3 ya. Acara makan bersama telah dilakukan. Beni meminta teman-teman mendengarkan. Ia akan membacakan surat yang dikirim oleh Udin. Udin sudah 3 hari tidak sekolah. Ia menjenguk neneknya yang sedang sakit. Ya, ini dari surat dari si Udin ya. Ini yang dari si Udin. Beni akan membacakannya ya. Lembang, 10 Agustus 2017. Halo Beni, apa kabar? Aku sedang berada di Lembang, Bandung. Kami sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Rumah nenek dikelilingi kebun sayur mayur yang luas. Beraneka jenis sayur mayur ditanam warga di sana. Ada brokoli, tomat, cabai, dan sawi. Hanya saja beberapa hari ini hujan turun sangat lebat. Banyak sayuran tidak bisa dipanen. Kasihan para petani. Mereka mengalami gagal panen. Sudah dulu ya Beni. Aku akan segera kembali jika keadaan nenek membaik. Salam untuk teman-teman di sekolah. Udin, sahabatmu. Itu dia isi ceritanya ya. Rupanya si Udin lagi pulang kampung ke rumah neneknya ya. Neneknya yang sakit karena di lingkungan neneknya ini banyak pohon buah-buah sayur-sayuran ya, brokoli, tomat, cabai. Tapi karena situasi hujan terus datang, akhirnya sayur-sayur tersebut mengalami kerusakan. Tidak ya? Apa yang Udin ceritakan pada surat di atas? Hujan yang tak kunjung berhenti, bukan? Tahukah kamu dari mana asal hujan? Dari kemana perginya air hujan? Perhatikan gambar di bawah ini. Perhatikan gambar-gambarnya. Ini ada air laut ini ya. Air laut ya, menguap dia, mengembun. Oke. Perhatikan di sini embun ini berubah jadi hitam. Dia ya. Pada saat cuaca hitam di langit-langit, awan hitam itu pertanda hujan. Perhatikan ya, naik kelas 3 ya. Ini dia gambar yang tadi ya, susulah gambar sehingga menjadi urutan yang benar ya. Ini dia gambarnya ya yang mau sampaikan tadi. Ya, perhatikan di sini ya. Di sini datang hujan di sini ya. Ini nomor 1 ini ya. Ini dia susunannya. Gambar nomor 1 datang hujan. Gambar nomor 2 adalah musim panas sehingga air yang di laut ini jadi embun, tidak ya? Yang nomor 3, awan ini menjadi hitam. Pada saat awan hitam itu pertanda hujan akan turun. Itu dia ya, anak kelas 3 ya. Hasilnya akan menunjukkan bagaimana hujan terjadi. Seperti inilah dia hasilnya anak kelas 3 ya. Oke. Tuliskan proses terjadinya hujan. Gunakan kalimat efektif sehingga lebih mudah dipahami. Ya, di sini sudah Bapak buat proses terjadinya hujan ya. Panas matahari membuat air laut atau danau menguap. Uap air terkumpul di udara dalam bentuk awan. Awan yang terbentuk menjadi semakin besar. Lalu butiran-butiran air akan jatuh. Terjadilah hujan. Ini dia awannya ya. Nah, kelas 3. Iya, kalau ada awannya hitam itu pertanda mau datang hujan. Oke. Perhatikan ya. Saat hujan, biasanya angin bertiup kencang. Hewan ternak akan berlarian. Bahkan ada hewan yang meloncat mencari tempat berlindung. Gerakan kelinci meloncat terlihat menggemaskan. Ayo kita tirukan gerakan kelinci meloncat. Perhatikan ya cara-caranya. Yang pertama itu adalah berdiri tegak. Ayunkan tangan ke belakang. Itu cara pertama. Yang kedua, lalu dorong ke depan dan bungkukkan tubuhmu sambil menekukkan lutut. Itu dia. Yang ketiga, meloncatlah ke depan dan mendarat dengan baik. Yang keempat, saat mendarat, posisi tubuh tegak dengan tangan direntangkan. Bertahanlah hingga hitungan 1, 2,
3. Setelah itu berdirilah. Oke, perhatikan gambarnya. Perhatikan gambar berikut ini. Saya sudah buat contohnya ya. Ini meloncat, gerakan kelinci meloncat ya. Bapak ulangi sekali lagi ya. Nah, itulah dia gambarnya. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak kelas 3 semuanya. Sekian dan terima kasih.